Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saat ini kita berjumpa lagi dalam online service live Facebook. Saya harap saudara semuanya tetap bersukacita dan tetap semangat. Hidup tidak pernah lepas daripada masalah. Karena masalah adalah satu cara Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih kuat lagi dan pribadi yang lebih dewasa. Menghadapi situasi seperti ini, saudara sekalian, harap kita tetap tenang. Jangan panik. Di masa seperti ini, saudara, kita harus tegar di masa yang sukar. Walaupun dunia bisnis di seluruh negara mengalami kelesuan, macet, Tuhan tahu itu, saudara sekalian. Tetap bersabar, karena janji-janji daripada Tuhan akan terjadi dan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Sebab itu mari saudara-saudara, kita akan persiapkan hati dengan sungguh-sungguh untuk menerima pesan dan petunjuk daripada Tuhan melalui hambanya, supaya kita memiliki harapan masa depan yang lebih baik lagi. Karena Tuhan itu, saudara sekalian, banyak cara untuk menolong kepada kita. Dia akan menolong kita dengan ajaib, tidak terduga, tidak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Asalkan kita tetap setia, taat kepadanya, dan mau menjadikan Yesus menjadi sahabat kita. Karena dia tidak pernah meninggalkan di waktu kita susah, di waktu kita sendirian. Dia tetap menyertai kepada kita. Sampai satu kali, saudara, keadaan dipulihkan normal. Karena Yesus membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ada amin, saudara? Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus.
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Engkau yang layak menerima kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berbakti kepadamu. Kami boleh menyembah Engkau bersama-sama dengan semua orang yang mengikuti ibadah ini. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, kami besarkan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kami muliakan nama-Mu. Kami besarkan nama-Mu. Haleluya. 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 Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami mengucapkan syukur. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Kami menyerahkan saat ini di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang pada saat ini akan menerima ibadah kami berkenan kepada Engkau, menyukakan hati daripada Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan kami menghampiri Engkau. Dan kami percaya kalau kami menghampiri Engkau, maka Engkau akan memberkati kami. Kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu melalui firman ini Bapa, kami boleh berjalan di dalam jalan daripada Tuhan. Kami ingin berjalan mengikut Engkau.
dan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau sendiri melalui firman ini Tuhan akan membersihkan kehidupan kami, membersihkan pikiran dan hati kami, supaya firman ini tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya naikkan doa ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi sahabat, yang menjadi sobat kami yang setia. Kami berdoa, semua mengatakan, amin. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pada kesempatan ini, saya ambil di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dan saya memberikan judul sesuai dengan ayat ini mengenai Yesus, sobat yang setia. Tidak ada satu sobat pun yang dapat dibandingkan dengan Yesus. Sobat di dalam dunia, saudara sekalian, ketika kita di dalam keadaan baik, mereka dekat dengan kita. Mereka mengelilingi kita. Tetapi ketika kita berada di dalam masalah hidup, mereka akan meninggalkan kita, lari ketakutan. Karena apa? Karena takut disusahkan. Dan pada saat ini saya hendak memberitahukan kepada saudara sekalian, ada satu sobat yang tidak sama dengan sobat-sobat yang ada di dalam dunia, yaitu Yesus, yang selalu menyertai kita di dalam suka dan duka, bahkan selalu berbelas kasihan untuk menolong ketika kita berada di dalam kesulitan. Sekali lagi, sobat ini namanya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23 dikatakan, dengan demikian genaplah nas atau ayat yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Perhatikan kata-kata, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Ini penting, saudara sekalian. Ya. Oleh karena Abraham percaya kepada Allah, maka ada dua dampak yang dituliskan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya, maka Abraham dibenarkan oleh Allah. Yakobus menuliskan perikop ini dan dia mengutip nama Abraham sebagai satu contoh bagaimana Abraham memiliki iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan menurut kehendak Allah atau firman daripada Allah. Jadi Yakobus mengatakan bahwa iman dan perbuatan itu merupakan satu kesatuan. Kalau iman itu dilepaskan, kalau perbuatan itu dilepaskan daripada iman, maka iman itu menjadi mati, menjadi kosong, dan tidak dapat menyelamatkan. Itu yang dituliskan oleh Yakobus. Jadi iman dan perbuatan di dalam kehidupan daripada Abraham adalah iman yang sesungguhnya,
iman yang benar-benar. Abraham memiliki iman yang sungguh-sungguh, bukan palsu, saudara sekalian. Kembali lagi kepada ayat ini, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya kepada Allah, maka dikatakan bahwa Allah memperhitungkan hal itu sebagai suatu kebenaran. Orang yang percaya, Tuhan tidak lagi melihat orang itu nggak benar. Tapi Tuhan melihat bahwa orang itu adalah benar. Dan ini pentingnya percaya, saudara sekalian. Kalau kita percaya Allah, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman Allah mengatakan hidup kita akan dijadikan benar. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, Tuhan tidak akan lihat lagi. Karena apa? Karena segala dosa dan kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang percaya. Melainkan kita akan hidup sampai selama-lamanya. Yang dimulai tentu sejak kita percaya. Kita memiliki kehidupan yang kekal. Hanya dengan percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita dijadikan benar di hadapan Allah. Hal yang kedua yang menjadi dampak ketika Abraham percaya, Abraham disebut sebagai sahabat daripada Allah. Dan ini yang menjadi renungan kita. Menjalin persahabatan dengan Allah harus diawali dengan percaya kepada Allah. Tidak cukup orang mengenal Allah, tetapi dia harus percaya kepada Allah. Dan dikatakan di dalam ayat ini, ketika Abraham percaya kepada Allah, maka ia menjadi sahabat daripada Allah. Jadi persahabatan dengan Allah itu selalu diawali ketika kita percaya kepada Dia. Dan kita menjadi sahabat daripada Allah. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, Allah yang mana? Karena di dalam dunia ini banyak Allah. Nah, yang saya maksudkan adalah Allah yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus, maka ia menjadi sahabat Allah atau sahabat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, persahabatan dengan Allah itu diawali dengan percaya kepada Allah. Hal yang kedua, saudara sekalian, persahabatan dengan Allah juga menuntut supaya kita bergaul dengan Dia. Orang yang bersahabat dengan Allah harus bergaul karib dengan Dia setiap hari. Seringkali kita melakukan, saudara sekalian, ketika kita butuh pertolongan, kita rajin berdoa. Kita rajin menghampiri hadirat-Nya untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita bisa berpuasa. Supaya apa? Supaya Tuhan itu tergerak menolong kita. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Tuhan menolong kita, maka kita tidak pernah lagi menghampiri hadirat daripada Tuhan. Kalau kita mau menjadikan
Yesus, Tuhan dan Allah kita sebagai sobat, sebagai sahabat, maka kita harus memberikan waktu kita untuk bergaul dengan Dia setiap hari secara pribadi. Di dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 mengkisahkan tentang Henoh, tokoh iman yang luar biasa. Dikatakan, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Jadi Henoh mencapai umur 365 tahun, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikan kata-kata, dan Henoh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun. Sebagian besar umurnya dia pakai untuk bergaul dengan Allah. Sebagian besar umurnya selalu dia gunakan untuk bersekutu dengan Allah. Ini yang menjadi contoh, saudara sekalian. Apakah kita masih memiliki waktu untuk bergaul dengan Allah? Ataukah kita disibukkan hanya dengan mencari uang? Kita disibukkan dengan hidup bersenang-senang. Kita disibukkan dengan hiburan dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak memiliki waktu untuk berdoa. Kita merasakan bahwa hidup di dalam doa membosankan. Kita jemu, malas untuk kita bisa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Henoh memberikan contoh kepada kita. Kalau kita ingin bersahabat dengan Allah, kalau kita ingin menjadikan Tuhan menjadi sobat kita, maka kita harus memberikan waktu setiap hari. Kita harus bergaul dengan Dia. Baik di dalam doa, maupun juga di dalam merenungkan firman daripada Allah. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima, ada pernyataan mengenai Henoh. Dikatakan di dalam perjanjian baru ini, karena iman, Henoh terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Apakah kita masih percaya mengenai pengangkatan daripada orang-orang yang saleh? Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka dikatakan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan kita yang hidup akan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena iman, Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan. Orang mencari Henoh, tetapi tidak diketemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Nah, kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus demikian dekat, saudara sekalian. Apakah kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja daripada Tuhan, kita siap untuk bertemu dengan Dia di awan-awan yang permai? Kemudian dilanjutkan di dalam Ibrani 11 ayat 5, sebab sebelum
ia terangkat. Ia memperoleh kesaksian. Sekali lagi, ia memperoleh kesaksian. Ada satu kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Siapa yang memberi kesaksian kepada Henokh? Saya percaya yang memberi kesaksian kepada Henokh adalah Tuhan sendiri. Dia memberi kesaksian bagaimana hidup Henokh itu berkenan kepada Allah. Menyukakan hati daripada Allah. Itulah arti berkenan. Nah, ada 3 hal, saudara sekalian, di dalam bagian ini. Bahwa Henokh berkenan kepada Allah. Yang pertama, di dalam hal iman. Henokh berkenan, menyukakan hati Allah karena ia beriman. Ia percaya kepada Allah. Dan orang yang percaya menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan iman percaya kita kepada Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan dibenarkan. Dan kita akan diselamatkan dari penghukuman daripada Allah. Nah, kita masuk di dalam bagian yang kedua. Di dalam hal apa Henokh berkenan kepada Allah? Yaitu hal yang kedua, di dalam hal bergaul dengan Allah. Henokh hidup berkenan kepada Allah karena ia berjalan atau bergaul dengan Allah. Dan dalam hal ini menyenangkan hati Allah. Saudara dapat baca kembali dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Ia menghendaki supaya orang yang percaya berjalan dan bergaul dengan Allah. Di dalam kehidupan doa pribadi. Karena hal itu menyukakan hati Allah. Kalau kita hidup bergaul dengan Dia setiap hari, hakikatnya kita menjadikan Allah itu sebagai sahabat kita. Kalau benar-benar kita bersahabat dengan Tuhan, berikan waktu kita setiap hari. Dan biarlah kita memelihara persekutuan kita dengan Dia. Dengan demikian kita benar-benar menjadikan Tuhan kita Yesus Kristus sobat kita. Dan yang ketiga, di dalam hal apa Henokh berkenan kepada Allah? Di dalam hal hidupnya, saudara sekalian. Kenapa saya dapat katakan demikian? Akibat ia bergaul dengan Allah, maka ia memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan ini akibatnya, saudara sekalian. Kalau orang tidak mau bergaul dengan Allah setiap hari, maka hidupnya mungkin tidak bisa memperkenan hati daripada Allah. Tapi orang yang bergaul dengan Allah, hidupnya akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Allah. Jadi pergaulan dengan Tuhan kita Yesus Kristus itu penting. Kalau benar-benar kita mau menjadikan Dia sobat kita. Karena akan merubah kehidupan kita menjadi baik dan berkenan kepada Allah. Kita masuk di dalam bagian yang ketiga. Hal yang merusak persahabatan dengan Allah. Ternyata Alkitab juga mengungkapkan ada hal-hal yang merusak persahabatan kita dengan Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat 4 dan 5, perhatikan bagian ini.
Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ada dua hal, saudara sekalian, yang mampu merusak hubungan kita dengan Allah. Hal yang pertama adalah ketidaksetiaan. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak setia maksudnya apa? Tidak setia maksudnya berzina. Maksudnya selingkuh. Yang sebenarnya istilah ini dikenal di dalam hidup perkawinan saudara sekalian. Banyak orang yang percaya hidup tidak benar di dalam hidup perkawinannya. Punya wanita idaman lain. Punya pria idaman lain. Selain istri dan suami yang sah. Tetapi ketidaksetiaan ini juga ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Yang tidak hidup di dalam kesetiaan kepada Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena mengasihi dunia. Kalau ada orang yang hidup tidak setia dalam hidup perkawinan, dan ada orang-orang yang tidak setia kepada Yesus, harus bertobat. Tuhan menginginkan supaya kita hanya setia kepadanya. Dan itu harga mati, saudara sekalian. Ketidaksetiaan kita, baik di dalam pernikahan, maupun ketidaksetiaan kita karena kita mengasihi dunia, akan mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Persahabatan itu menjadi hancur. Nah, kita masuk bagian yang kedua. Selain tidak setia, maka di dalam bagian yang kedua dikatakan, hal yang merusak persahabatan dengan Allah adalah persahabatan dengan dunia. Di dalam Yakobus 4 ayat keempat, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi persahabatan dengan dunia itu akan merusak hubungan kita dengan Allah. Bahkan akan membuat kita menjadi musuh daripada Allah. Mengapa demikian? Nah, ada dua alasan paling tidak, saudara sekalian. Yang pertama, Tuhan tidak menyukai kita mengasihi yang lain. Tuhan itu selalu ingin kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Tuhan tidak menginginkan kita mengasihi dunia lebih daripada Tuhan. Ada bahaya bila kita bersahabat dengan dunia. Kita akan lebih mengasihi apa yang ada di dalam dunia. Baik uang, kekayaan, senang-senang, hiburan. Yang memang tidak salah untuk kita lakukan sebetulnya. Tetapi akan menjadi salah bila kita menempatkan perkara-perkara itu lebih daripada Tuhan. Tuhan tidak akan menyukainya. Karena kalau kita lebih mementingkan hal yang tersebut, maka bahayanya adalah kita bisa melupakan Tuhan.
Kita lupa beribadah di gereja. Karena yang terpenting bukan Tuhan, tapi uang. Kita lupa berdoa dan bergaul dengan firman Tuhan. Ini bahaya yang pertama. Mengapa Tuhan tidak menyukai kita bersahabat dengan dunia? Karena kita bisa lebih mengasihi dunia, lebih daripada mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah ketularan kebiasaan-kebiasaan hidup orang-orang dunia. Kalau saya bicara ketularan itu bisa terjadi karena virus corona yang ditakuti oleh manusia. Tetapi apakah saudara menyadari bahwa ketularan juga bisa terjadi karena pergaulan? Pergaulan dengan orang-orang yang tidak mengenal Yesus akan menjadikan hidup kita jauh dari Tuhan. Menjadikan kita tidak lagi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadikan kita percaya kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain yang saya tidak sebutkan. Karena dianggap lebih benar daripada Alkitab. Yang terakhir akan membuat kita terseret di dalam cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang benci akan nama daripada Tuhan. Terseret di dalam macam-macam kejahatan, keserakahan, perzinahan, perbuatan-perbuatan yang kotor, yang menjadi kebencian daripada Allah. Sebab itu, saudara sekalian, di dalam bergaul harus selektif. Yang penting jangan kita terseret kepada kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya kebenaran yang menjadi dasar kehidupan kita. Kehidupan harus menjadi kesaksian bagi sesama kita. Supaya mereka mengenal Yesus. Bukan kita dibawa untuk tidak percaya kepada Yesus. Dua ayat yang memperingatkan kita sekalian di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini merupakan peringatan Tuhan mengenai pergaulan. Pergaulan bisa merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena pergaulan punya sifat menular. Bila bergaul dengan orang baik, hidup kita akan baik. Bila kita bergaul dengan orang jahat, hidup kita menjadi jahat. Bila kita bergaul dengan Yesus, apa yang terjadi? Hidup kita akan menjadi kudus. Karena Allah itu kudus adanya. Hidup akan memuliakan nama daripada Tuhan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi penting bergaul dengan Yesus setiap hari. Hidup mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia yang bertentangan dengan firman Allah akan menjadikan kita musuh daripada Allah. Di dalam arti kata hubungan kita dengan Allah hancur.
Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu mempunyai sifat cemburuan. Di dalam Yakobus 4 ayat yang kelima. Sifat cemburu seringkali terjadi di dalam kehidupan suami istri. Mereka yang berpacaran. Bila suami atau istri dekat dengan wanita atau pria yang lain, maka akan menimbulkan rasa cemburu. Dan cemburu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan tidak suka, perasaan tidak senang. Itu cemburu. Dan kalau dikatakan Allah itu cemburuan, Allah itu tidak senang. Kalau melihat kita mengasihi dunia lebih daripadanya, tidak senang melihat kita hidup menurut tata cara dunia yang bertentangan dengan kehendaknya. Jangan kita menimbulkan api kecemburuan daripada Allah yang akan merugikan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dia bisa menyelamatkan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia mau mendengar doa-doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah, yang memisahkan antara kamu dan Allahmu adalah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Dosa dan kejahatan yang dikatakan di dalam kitab Yesaya dapat memisahkan kita dari Allah. Sehingga ia menyembunyikan diri, tidak mendengar doa kita, dan menyelamatkan kita dari kesukaran yang menimpa kita. Tuhan tidak menyukai kita bersahabat dengan dunia di dalam arti kata, mengasihi apa yang ada di dalam dunia lebih daripada Tuhan. Dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu pengertian bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia dapat menjadikan kita musuh daripada Allah. Yang keempat, Yesus sobat yang setia. Yang pertama-tama, Yesus itu setia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, seringkali kita tuh nggak setia sama Tuhan. Seringkali kita nggak setia berbakti. Seringkali kita tidak setia beribadah. Seringkali kita tidak setia di dalam berdoa. Tapi dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ia adalah Tuhan yang setia. Sobat yang ada di dalam dunia yang kita miliki seringkali tidak memiliki kesetiaan. Bayangkan, saat sobat itu mempunyai teman yang baru, seringkali ia akan meninggalkan kita, menjauh dari kita. Dan itu banyak terjadi. Sobat yang ada di dalam dunia mengecewakan kita. Yang kedua, apalagi kalau ia memiliki teman yang baru, yang memiliki kelebihan dibanding kita. Kita tak akan diindahkan lagi, dipandang rendah, ditinggalkan. Ia akan memperlakukan orang yang memiliki kelebihan dengan lebih hormat, lebih ramah, lebih baik.
Itu sobat dunia yang seringkali membuat kita sakit hati. Tetapi Yesus berjanji, Ia akan menjadi sobat yang setia. Karena sifat yang dimiliki adalah setia. Tuhan itu setia. Kita tidak setia, tapi Tuhan setia. Jika kita hidup dekat dengan Dia, berjalan bersamanya, maka Ia tidak akan mengkhianati dan meninggalkan kita. Ia akan tetap menyertai kita. Hal yang kedua, Ia tidak akan meninggalkan ketika kita menghadapi kesulitan. Bila orang di dalam kejayaan akan memiliki banyak sahabat, betul? Ada pepatah mengatakan ada gula, ada semut. Karena semut itu kesukaannya gula. Tapi kalau nggak ada gula, nggak ada semut. Artinya apa? Artinya apabila hidup kita ini bisa bermanfaat, bisa menguntungkan bagi orang lain, maka orang akan berbondong-bondong menjadi sahabat kita. Tapi perhatikan, ketika kita menghadapi kesukaran, apa yang terjadi? Teman yang banyak, satu demi satu, akan menghindar, tidak mau mendekat, karena tidak mau kecipratan kesusahan, tidak mau disusahkan. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, siapa teman yang sejati? Mengatakan, a friend indeed is a friend in need. Teman yang sejati adalah teman di dalam kesukaran. Sahabat yang sejati tidak akan meninggalkan ketika kita berada dalam kesukaran. Dan tetap menyertai kita pada waktu kesulitan datang. Di dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nggak peduli keadaan baik maupun keadaan susah. Itu sahabat yang sejati. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat sejati sekali lagi akan tetap menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Bahkan ketika kita menghadapi kesukaran, maka ia akan menjadi saudara. Di dalam arti kata, dia akan lebih dekat lagi, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, bahkan akan menolong kita. Apakah kita mendapatkan teman yang seperti itu? Saya hanya mengatakan, sahabat yang sejati hanya terdapat di dalam diri daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sobat kita yang tidak akan meninggalkan kita di dalam suka maupun di dalam duka. Yang ketiga, saudara sekalian, Ia menolong kita. Yohanes 5 ayat 12, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus tidak menganggap kita orang asing, stranger. Tetapi Tuhan itu menganggap kita sahabat-sahabatnya. Walaupun kita belum mengenalnya. Ia sangat mengasihi kita. Ia memberikan nyawanya ganti kita untuk menyelamatkan supaya kita tidak binasa. Tidak ada sobat di dalam dunia seperti Yesus. Rela berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Biasanya orang melihat orang lain dalam kesulitan akan lari. Tidak mau terlibat. Tidak mau disusahkan. Bahkan ketika kita mendatangi sahabat kita, ketika kita dalam kesusahan, maka yang kita hadapi hanya gonggongan daripada anjing. Kita tidak dibukakan pintu oleh sahabat kita. Namun Yesus lain daripada
yang lain. Ia benar-benar sobat yang sejati, yang memiliki kasih setia, belas kasihan yang tinggi, yang selalu tergerak untuk menolong ketika kita dalam kesulitan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Sekali lagi, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ia adalah Allah yang setia. Dan ia berjanji di dalam ayat ini. Yang pertama, pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita merupakan pencobaan yang biasa. Jadi jangan kita merasa pencobaan yang datang dalam kehidupan kita pencobaan yang luar biasa. Karena pencobaan itu datang hanya di dalam diri kita, tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan pencobaan yang datang kepada kita juga dialami oleh orang lain. Allah yang setia itu berjanji yang kedua, bahwa ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Berarti apa yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita, pasti kita dapat memikulnya. Pasti kita dapat menahannya. Yang ketiga, ia akan memberikan jalan keluar atau menolong kita. Ia tidak hanya menghibur hati yang sedih, mengkuatkan yang lemah dengan kata-kata. Seringkali sahabat dalam dunia hanya menghibur hati kita dengan kata-kata. Mengkuatkan kita dengan kata-kata. Tetapi Yesus memberi pertolongan. Memberi jalan keluar. Karena sobat yang satu ini mampu melakukan segala perkara. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Kita tidak akan kecewa menjadikan dan memiliki Yesus, Tuhan dan Allah kita sebagai sahabat, sebagai sobat, karena dia setia. Tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesukaran. Dan memiliki kuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita. Adakah pada saat ini kita bersahabat dengan Allah? Ketahuilah, kalau kita bersahabat dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita tidak akan dirugikan. Karena kita memiliki sahabat yang benar-benar setia, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam kesukaran, sahabat yang memiliki kemampuan untuk menolong dan menyelamatkan kita. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama
Yesus yang menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh haleluya, kami mengucapkan syukur. Kami memiliki sobat seperti-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur. Kami tahu kami tidak salah memilih sahabat. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Teguhkan kami sekalian untuk tidak takut menghadapi hidup ini. Karena kami memiliki sobat yang luar biasa. Sobat yang setia menyertai kami. Sobat yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami berada dalam kesesakan. Sobat yang selalu tergerak untuk menolong kami, menyelamatkan kami. Kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-muji-Mu Tuhan. Kami mau bersahabat dengan Engkau. Kami mau bergaul karib dengan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Karena Engkau tidak akan merugikan kami. Malah Engkau memberikan keuntungan yang besar kalau kami menjadikan Engkau sahabat kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman ini, supaya Engkau memberkatinya Bapa, supaya Engkau memberikan kekuatan bahwa mereka memiliki sobat yang sangat setia, yang selalu menyertai, menghibur pada waktu kami susah. Menyertai pada waktu kami sendiri. Menolong saat kesulitan datang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Ajar kami untuk setiap hari kami boleh memiliki persekutuan pribadi dengan Engkau. Walaupun gereja dimulai sekalipun, tetap kami boleh Tuhan memberikan waktu kami. Seperti Henokh, kami mau bergaul erat dengan Engkau. Mengasihi Tuhan, lebih daripada segala-galanya. Kami tidak mau Tuhan menimbulkan kecemburuan di hati daripada Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan menjadi sobat kami yang setia sesuai dengan janji-Mu. Kalau kami berjalan, bergaul dengan Engkau, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan tetap menyertai kami sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Dan saat ini, saudara sekalian, saya akan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Saudara angkat kedua tangan saudara.
terimalah anugerah berkat Tuhan yang akan mengiringi perjalananmu, hidupmu, kemanapun engkau pergi. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua mengatakan amin. Nah, akhir kata saudara sekalian, saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi dalam kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita. Bye. Bye.